Shalom Aleihim. Hari ini kita kembali membahas pelajaran mengenai akhir zaman. Kita sudah membahas mengenai masa 7 tahun kesusahan dari part 2 sampai part 5, dari materai yang pertama hingga materai yang ketujuh. Yang saya bahas mengenai apa yang terjadi di bumi. Itu part 2 sampai part 5. Yang dari materai pertama sampai materai ketujuh itu mengenai apa yang terjadi di bumi setelah pengangkatan. Dan sekarang, hari ini kita akan membahas apa yang terjadi di sorga setelah pengangkatan. Kita bahas dulu materi yang pertama mengenai ratap dan kertak gigi. Kita baca dulu ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi, ayat yang kita baca ini menceritakan tentang pekerjaan seseorang yang di bumi yang mengikut Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Tuhan, dan maupun yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Ketika orang tersebut diangkat nanti di sorga, Tuhan akan menilainya untuk mendapat reward atau upah atau tidaknya. Nanti semua pekerjaan akan nampak seperti ayat tersebut dengan api. Yang tadi kita baca di ayat 12 sampai 15. Kalau seseorang mendapat kerugian, ada yang akan keratap dan kertak gigi. Kita baca dulu ayatnya di Matius 8 ayat 12 dan Matius 22 ayat 11 sampai 13. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 22, 11, 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ratap dan kertak gigi ini yang ada di sorga? Jadi, ini bukanlah neraka, tetapi tempat kegelapan yang jauh dari hadirat Allah. Inilah upah bagi orang yang pekerjaannya selagi di bumi terbakar. Yang seperti yang tadi kita baca ayat di atas. Dan ini juga termasuk pengadilan hamba-hamba, membagikan secara adil oleh Tuhan. Dan ada yang masuk ke ratap kertak gigi, ada yang menjadi tamu undangan, dan ada juga ikut memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang
Kita bahas dulu mengenai tamu undangan di sorga. Kita baca dulu ayatnya, Wahyu 19 ayat 9 dan Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Lukas 14:7 sampai 11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Lukas 14 ayat 7 sampai 11 ini, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan mengenai kerajaan sorga. Inilah ketika saya membaca ayat ini, Roh Kudus memberikanku hikmat. Ketika nanti kita diangkat ke sorga dan mendapat upah menjadi tamu undangan, janganlah engkau duduk paling terdepan. Ketika nanti Allah Bapa datang, ternyata tempat itu bukan untuk kita. Nanti seperti ayat yang kita baca, akan malu. Jadi, kalau kita diundang, ketika kita sudah di sorga, duduklah paling belakang. Makanya ayat 11-nya mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita bahas materi berikutnya tentang perjamuan kawin anak domba. Apa arti perjamuan kawin anak domba? Apakah kita harus menikah dengan Tuhan Yesus? Tetapi pengertiannya mengenai perkawinan anak domba adalah menjadi satu dengannya. Menjadi satu seperti apa? Arti menjadi satu adalah melakukan pekerjaannya selagi kita masih ada di bumi. Atau disebut juga menjadi satu roh dengannya, yaitu melakukan seluruh kehendaknya di muka bumi ini. Itu pengertian tentang perjamuan kawin anak domba. Kita baca dulu ayatnya, Matius 22 ayat 2 sampai 10. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah dikusediakan, lembu-lembu, jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin
telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi Tuhan Yesus Kristus juga menceritakan tentang perumpamaan mengenai perjamuan kawin anak domba. Jadi perjamuan kawin anak domba ini adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan kriteria yang serupa dengan Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Yang tadi saya ceritakan mengenai tentang kerajaan Allah. Yang pertama ada ratap kertak gigi, ada yang menjadi tamu undangan, ada yang ikut memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun damai. Dan sekarang kita bahas dulu mengenai kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Kita melanjutkan kembali materinya mengenai kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Apa yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun ini? Kerajaan 1000 tahun ini adalah memerintah bersama Tuhan Yesus di bumi. Setelah Tuhan Yesus sudah mengalahkan si iblis dan pengikutnya dan menyapu bersih roh-roh yang ada di udara, sehingga kita yang terpilih bersama Tuhan Yesus untuk memerintah di bumi menggantikan pemerintahan yang lama di udara, yaitu si iblis. Ketika kita sudah menang dan terpilih untuk memerintah, Tuhan akan memberikan kita tugas, ada yang 10 kota dan ada yang 5 kota. Kita baca dulu ayatnya, Lukas 19 ayat 12 sampai 19. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Jadi mina ini adalah menceritakan tentang pekerjaan Tuhan selagi kita masih di bumi, dan ketika nanti kita diangkat di sorga dan terpilih menjadi mempelai Kristus untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Mina itu menceritakan mengenai pekerjaan Tuhan. Dan inilah orang-orang yang berhak menerima untuk memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun damai di bumi, yang selagi hidup melakukan tugas dan pekerjaannya. Sekarang kita bahas materi berikutnya, tidak ada kejahatan. Dan di kerajaan 1000 tahun damai di bumi, tidak ada yang berbuat jahat, sebab pemerintahan di udara sudah diganti oleh pemerintahan Tuhan. Kita baca dulu ayatnya, Yesaya 11 ayat 6-10. Serigala akan tinggal bersama domba,
dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular bludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, di tempat kediamannya akan menjadi mulia. Kita bahas lagi materi selanjutnya. Di kerajaan 1000 tahun damai, Tuhan akan menjadi raja. Dan semua bangsa akan datang sujud dan menyembah Tuhan sebagai raja. Kita baca dulu ayatnya, Zakaria 14, 16-19. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Kita bahas lagi materi selanjutnya, umur manusia seperti pohon. Jadi di kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini, manusia akan mencapai umur seperti pohon. Dan mereka yang mati di bawah 100 tahun akan dianggap masih muda. Kita baca ayatnya, Yesaya 65, 20-24. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Kita bahas satu lagi. Dari Sion keluar pengajaran. Sion adalah sebagai pusat kerajaan damai. Dari sinilah semua bangsa akan berduyun-duyun untuk mendengarkan pengajaran yang dari Tuhan. Kita baca ayatnya, Yesaya 2 ayat 2-5. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya.
Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata pebajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Hari ini kita bahas dulu sampai ini mengenai kerajaan Allah, apa yang terjadi di surga, dan mengenai kerajaan 1000 tahun damai. Nanti kita bahas kembali mengenai perang Gog dan musuh terakhir, pengadilan Tatah Putih, dan Yerusalem baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.